Halo sahabat walleters, selamat datang kembali di channel Info Wallet. Pada video kali ini kita akan melakukan praktek cara pemasangan timer ke amplifier MW88. Namun kali ini kita akan melakukan pemasangan timer produk terbaru dari Pyro, yaitu timer D15. Ini adalah produk timer terbaru dari merek Pyro. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda lonceng untuk berlangganan video-video terbaru dari channel Info Wallet. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada teman Facebook yang ingin atau bermaksud bertanya tentang bagaimana cara pasang timer merek Pyro ini. Karena ini adalah produk terbaru dari Pyro, teman kita itu minta dibuatkan juga tutorial tentang cara pemasangan timer merek Pyro tipe D15. Nah, di sini kita sudah bisa lihat kemasannya seperti ini, ada keterangan. Kemudian di sini ada bagian bawah settingan mode atau pilihan-pilihan program yang sudah disetting oleh Pyro sendiri. Jadi kita tidak perlu direpotkan lagi nanti dengan settingan program, karena settingan programnya sudah di setting secara default dari Pyro. Nah, langsung saja kita buka unitnya. Nah, di sini ada juga pilihan. Ini sama dengan yang di bawah ini. Yang di bawah. Nanti pada saat kita setting timer, kita tinggal mengacu ke program yang sudah di setting ini, disiapkan. Jadi nanti kita tinggal pilih kita mau pakai program yang mana. Misalnya kita mau gedung wallet atau suara panggilnya itu kita mau nyalakan jam 5, kemudian matinya jam 18.45. Berarti nanti kita tinggal pilih program P1. Oke, lanjut kita buka unit. Nah, di sini kita disediakan baterai backup sebanyak 2. Ini adalah baterai tipe A3. Ini fungsinya untuk membackup settingan timer dan settingan jam ketika terjadi pemadaman listrik apabila teman-teman tidak menggunakan aki yang dihubungkan ke ampli ini. Nah, nanti ini baterainya akan kita pasang ke timer ini. Nah, di timer ini sama dengan timer yang tipe DXT, itu sudah dilengkapi juga kabel power seperti ini. Ini kabel powernya. Kemudian ini kabel untuk memutuskan suara, bisa untuk output 2, dan ini yang kuning untuk output 1. Jadi nanti pada saat pemasangan kita tinggal sesuaikan warnanya seperti ini. Ini warna kuning dipasang di warna kuning, kemudian warna biru dipasang untuk kabel yang berwarna biru juga. Oke, lanjut kita singkirkan dulu, kemudian kita pasang baterainya. Tempat baterainya ada di belakang. Nah, ini masih kosong, jadi kita harus pasang dulu baterai backupnya. Kalau teman-teman tidak memasang baterai backup ini, nanti ketika terjadi pemadaman listrik atau amplinya mati, maka teman-teman diharuskan untuk setting jam lagi, setting jam dan setting timer lagi. Jadi disarankan untuk memasang baterainya. Setelah kita pasang, kita skrup kembali.
Nah, sampai tahap ini baterainya sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang ke bagian output ampli. Nah, selanjutnya kita pasang kabel yang dihubungkan ke ampli. Nah, di sini teman-teman harus sesuaikan warnanya. Nah, di sini kabel dari ampli ini ada keluar kabel berwarna hitam dan merah. Nah, kabel dari timernya ini kita hubungkan sesuaikan dengan warnanya. Di sini sudah disiapkan soket, jadi gampang cara pasangnya. Nah, selanjutnya ini kabel warna biru. Teman-teman bisa melihat keterangannya di sini. Ini ada keterangannya. Jadi kabel biru ini untuk putuskan channel 2. Nah, channel 2 itu yang ini, teman-teman bisa lihat. Kemudian yang kabel warna kuning untuk memutuskan channel 1, berarti yang ini. Jadi teman-teman bisa ibaratkan bahwa channel 1 ini adalah untuk suara panggil atau suara yang terpasang pada bagian LMB. Sedangkan untuk channel 2 ini biasanya kita fungsikan untuk dihubungkan ke heksagonal. Jadi nanti matinya bersamaan. Jadi channel 1 mati, kemudian channel 2-nya juga ikut mati di program yang bersamaan. Kecuali teman-teman mau nyalakan channel 2-nya ini selama 24 jam. Jadi teman-teman tidak perlu menyambung kabel yang warna biru ini, cukup hubungkan kabel yang berwarna kuning ini agar channel 1 atau channel timer suara panggil itu bisa mati sesuai dengan program yang kita inginkan. Apabila teman-teman ingin mematikan channel 2 ini berbeda dengan waktunya channel 1, maka teman-teman bisa pasang lagi timer yang dihubungkan ke sini supaya jam matinya bisa berbeda. Nah, kita lanjut saja. Jadi kita di sini menggunakan dua channel, yaitu channel 1 sebagai suara LMB, kemudian channel 2 sebagai suara heksagonal. Nah, di sini kita buka soketnya, teman-teman. Jangan lupa hubungkan sesuai dengan warnanya, biru ke biru, kuning dihubungkan ke kabel kuning. Nah, nih kuning dihubungkan ke kabel kuning. Kemudian selanjutnya ini sudah terhubung, ini soketnya kita simpan, jangan sampai hilang. Jadi sewaktu-waktu teman-teman tidak mau menggunakan timer, mau nyalakan 24 jam, boleh. Ini dihubungkan, dipasang kembali sesuaikan dengan warnanya. Teman-teman bisa cabut timernya. Kemudian selanjutnya kita hubungkan amplinya ke listrik PLN seperti ini. Nah, ini timernya sudah nyala, teman-teman, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu cukup kita setting jam sekarang. Kita bisa sesuaikan dengan jam sekarang, yaitu di tempat saya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jam sekarang itu pukul 20.15. Cara setting jamnya, jadi teman-teman bisa perhatikan bagi yang belum paham. Jadi caranya yaitu tekan ini hour, ini jam, ini hour jam. Sekarang pukul 20.15. Nah, 20, kemudian ini minute, berarti menitnya. Ini kita arahkan ke 15. Wah, lewat, teman-teman.
20.15. Nah, ini adalah jam sekarang. Oh ya, ini waktunya kita rubah ini day-nya. Sekarang hari Selasa. Tuesday. Nah, setelah kita setting jamnya itu jam sekarang yang disesuaikan dengan jam HP atau jam di tangan kita, jam tangan. Nah, selanjutnya yaitu kita lakukan settingan program. Nah, untuk melakukan settingan program perlu teman-teman ketahui bahwa timer ini sudah ada semacam namanya yaitu preset. Jadi preset itu si pabrik Piro ini dia sudah melakukan settingan program. Jadi nanti kita tinggal memilih menu-menu program atau preset yang sudah disetting oleh perusahaan pembuatan timer ini. Nah, teman-teman bisa mengacu ke settingan mode di kemasan tadi. Jadi di sini ada beberapa settingan mulai dari P1 sampai P15. Misalnya teman-teman ingin menggunakan P1, berarti di sini tertulis P1 on jam 5 pagi, off-nya jam 18.45. Nah, apabila teman-teman ingin suara panggilnya itu nyala jam 5.30, mati jam 18.45, berarti teman-teman nanti harus menggunakan P2. Nah, caranya teman-teman harus menekan mode yang di sini untuk memilih programnya. Jadi misalnya teman-teman ingin gedung walletnya itu nyala jam 5.00 pagi. Berarti setelah sholat subuh atau ya setelah sholat subuh atau berpapasan dengan sholat subuh. Kemudian matinya nanti itu jam 19.30. Tapi bagusnya di sini kita gunakan program keempat, yaitu setelah orang di masjid sholat subuh, yaitu pukul 5.30. Kemudian matinya jam 19.30. Berarti kita menggunakan program 4. Nah, di sini teman-teman harus menekan mode untuk memilih preset programnya. Caranya tekan mode. Nah, ini P1 ini berarti on-nya jam 5.00, tapi kita tidak menggunakan P1. Kita menggunakan P4. Seperti ini teman-teman. Ya, berarti timer yang aktif atau program timer yang aktif di timer teman-teman beli itu yang seperti ini, nyalanya nanti jam 5.30, kemudian off-nya jam 19.30. Nah, di sini ada juga di bawahnya ini, semoga teman-teman bisa lihat secara jelas. P5 berarti program 5 dia memiliki waktu program 2 kali dalam satu hari. Nah, di sini dia program pertamanya nyala jam 5.00, kemudian mati jam 11.45. Jadi istirahat 11, 12, 13. Istirahat 2 jam, kemudian nyala lagi jam 13 sampai jam 18.45. Itu apabila teman-teman menggunakan P5. Kemudian di sini juga teman-teman bisa sama dengan P5, dia nyala jam, teman-teman inginkan nyala jam 5.30, matinya jam 11.45. Kemudian nanti jam 1 siang 13.00 nyala sampai jam 18.45. Nah, di sebelah kanan ini ada 3 program dalam satu hari teman-teman. Jadi misalnya ini kita pilih di P9, dia akan nyala jam 5.00 pagi sampai 11.45. Kemudian nyala lagi
jam 1.13 sampai titik 5.30. Kemudian nyala lagi, setelah itu istirahat, kemudian nyala lagi jam 16 sampai 18.45. Nah, itu program 9. Kemudian program 10. Nah, nanti tugas teman-teman tinggal memilih, teman-teman mau pilih program yang mana. Kemudian di sini apabila teman-teman ingin timernya ini selalu on selama 24 jam, maka teman-teman bisa pilih program 14. Ini program. Oh ya, ini kita maaf, kita langkai yang P13. Ini dia nyalanya jam 2.09 dini hari. Kemudian off-nya jam 2.8. Jadi dia istirahatkan media playernya selama 1 menit teman-teman. Jadi dia gunanya itu agar mencegah memori cardnya hang atau flash disknya hang. Biasa kan ada suara tiba-tiba mati, nanti dicabut lagi, baru dipasang, baru bisa nyala lagi. Dia gunanya seperti itu. Apabila teman-teman ingin nyalakan 24 jam, tapi dia di situ ada waktu jedanya 1 menit dalam kurun waktu setiap hari. Itu P13. Kemudian yang P14 ini yang saya bilang tadi itu selalu on. Jadi onnya 24 jam non-stop. Nah, misalnya teman-teman pilih P14. Nah, nah, P14 nya itu dia tidak muncul, tapi dia on selama 24 jam. Ini lampunya nyala. Kemudian kalau P15 itu kita pencet satu kali, timernya tidak berfungsi teman-teman, seperti ini. Berarti tidak ada suara keluar. Nah, ini P2, ini P3, P4, P5, P6, P7, P8. P8 itu nyala jam 5.30 pagi, matinya jam 11.45. Kemudian nyala lagi jam 13.00 sampai jam 7.30. Nah, di sini sebenarnya kayak program 10 ini cocok untuk gedung wallet yang berada di dekat masjid. Jadi itu dia nyala jam 5.30 setelah sholat subuh sampai 11.45. Nah, di sini dia stop. Jadi memberikan waktu kepada orang di masjid untuk melakukan ibadah tanpa gangguan suara wallet. Itu bagi yang berdekatan dengan masjid. Kemudian jam 1 dia mulai bunyi lagi sampai 15.30. Setelah itu dia akan istirahat. Dia akan memberikan waktu untuk orang di masjid melakukan ibadah sholat asar. Nah, setelah selesai ibadah sholat asar, dia akan nyala lagi jam 16.15 sampai 18.45. Jadi sebelum orang sholat maghrib, teman-teman, suaranya sudah padam. Jadi ini timernya sangat cocok atau ya mengerti dengan kondisi negara kita, yaitu mayoritas beragama Islam. Jadi program 10 ini cocok untuk rumah wallet yang berdekatan dengan masjid. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai timer preset tipe D15 dari Piro. Timer ini memudahkan teman-teman yang kesusahan dalam setting jam program timer. Nah, semoga penjelasan saya bisa dimengerti atau mudah dipahami. Dan apabila teman-teman masih ada kebingungan masalah timer ini, maka teman-teman bisa tulis pertanyaannya nanti di kolom komentar video ini.
Oke, bagi teman-teman yang ingin membeli timer seperti ini, maka teman-teman bisa mengunjungi toko online saya, yaitu toko Shopee dengan nama toko Andi Maskur. Nanti di deskripsi video ini akan saya cantumkan juga. Teman-teman bisa belanja dengan cara Shopee COD. Nah, ketika barang sampai baru teman-teman bisa bayar. Nah, ini ada beberapa juga peralatan budidaya walet yang saya jual. Teman-teman bisa kunjungi toko Shopee saya untuk melihat produk-produk yang saya jual. Di sini ada seperti mesin embun, pakan walet, obat hama diamond, ampli, kemudian ada audax panggil. Di sini ada juga mata ketam seperti ini. Nah, apabila teman-teman membutuhkan peralatan budidaya walet, maka teman-teman bisa order langsung di toko Shopee saya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya doakan semoga apa yang direncanakan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala bentuk rezeki yang diberikan oleh Allah penuh dengan keberkahan. Amin. Salam sukses budidaya walet.